Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Azizjan. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Bahasa Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi 1, semester 1, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Komunikasi Lisan dan Tulisan. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Lalu rekan kami Alfi Syahrin sebagai pemateri 2, Ella Paradita sebagai pemateri 3, dan Safitri Handayani sebagai pemateri 4. Dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, pembahasan akan kita mulai. Pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang artinya menyampaikan. Arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Berikut pengertian komunikasi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Ahmad S. Ruki. Menurut Ahmad S. Ruki, komunikasi merupakan proses pemindahan dan pertukaran pesan di mana pesan ini dapat berbentuk fakta, gagasan, perasaan, data atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengubah informasi yang dimiliki serta tingkah laku orang yang menerima pesan tersebut. Kedua, Anderson. Menurut Anderson, komunikasi merupakan proses yang dinamis. Proses ini secara konstan berubah sesuai dengan situasi yang berlaku. Ketiga, Anwar Arifin. Menurut Anwar Arifin, komunikasi merupakan sebuah konsep multimakna. Dalam makna sosial, komunikasi merupakan proses sosial yang berkaitan dengan kegiatan manusia dan kaitannya dengan pesan dan perilaku. Nama saya Alfi Syahrin Sagala. Perbedaan komunikasi lisan dan tulisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tidak ada hambatan jarak. Komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan adalah komunikasi yang dibentuk melalui tulisan seperti majalah, media sosial, dan lain sebagainya. Contoh komunikasi lisan: televisi, radio, dan lain-lain. Contoh komunikasi tulisan: majalah, buku, novel, dan lain sebagainya. Contoh komunikasi lisan dalam kalimat ialah seseorang menghubungi suatu karyawan melalui telepon. Sedangkan contoh kalimat komunikasi tertulis melakukan SMS kepada orang lain. Saya Ella Paradita. Jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi ada 3. Yang pertama adalah komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, dan komunikasi tertulis. Komunikasi verbal yaitu komunikasi lisan yang disampaikan melalui kata-kata. Komunikasi non-verbal biasanya si pengirim informasi tidak menggunakan kata-kata dalam menyampaikan sesuatu atau biasanya menggunakan gerakan tubuh. Komunikasi tertulis yaitu penyampaian informasi dengan menggunakan berbagai tanda.
Syarat-syarat terjadinya komunikasi, yaitu komunikator, komunikan, pesan, media, dan umpan balik. Komunikator adalah seseorang yang sedang menyampaikan pesan. Komunikan adalah seseorang yang menerima pesan. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan. Media adalah sarana komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Dan umpan balik adalah respon dari komunikasi terhadap pesan yang ia terima. Nama saya Safitri Handayani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri komunikasi lisan dan tulisan. Ciri-ciri komunikasi lisan yaitu ada 5 bagian. Yang pertama adalah bersifat tatap muka, di mana hal ini mengandalkan komunikator dan komunikan untuk saling bertatap muka. Yang kedua yaitu terikat pada ruang, di mana komunikasi dilakukan terkait pada ruang yang digunakan. Yang ketiga yaitu terikat pada waktu, di mana komunikasi bisa berlangsung pada waktu yang sama jika pesannya ingin didengar oleh orang lain. Yang keempat yaitu menggunakan organ dominan atau panca indera seperti mata, telinga, serta mulut yang ikut berperan dalam melakukan komunikasi. Yang kelima yaitu mementingkan penampilan, di mana setiap orang yang ingin melakukan komunikasi lisan pasti akan mempertimbangkan penampilannya di depan komunikan. Ciri-ciri komunikasi tulisan yang pertama yaitu penyampaian pesan menggunakan tulisan. Yang kedua yaitu penerima pesan terpisah jarak jauh dengan pemberi pesan. Yang ketiga yaitu tidak diperlukan tanggapan cepat dari penerima pesan. Yang keempat yaitu penjelasan perlu visualisasi pesan dalam bentuk angka-angka, grafik, statistik, ataupun gambar. Yang kelima yaitu tidak terikat pada ruang, waktu, dan tidak terlalu memperhatikan penampilan. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi terdapat 6 bagian, yaitu yang pertama fungsi personal, di mana fungsi personal yaitu tindak komunikasi untuk mengekspresikan pikiran, sikap, atau perasaan pelakunya. Yang kedua yaitu fungsi instrumental atau direktif, yaitu kegiatan komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Yang ketiga yaitu fungsi interaksional, yaitu perilaku komunikasi untuk menjalin hubungan dan kontak sosial. Yang keempat yaitu fungsi informatif, di mana fungsi ini yaitu melakukan aktivitas komunikasi untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, dan budaya. Yang kelima yaitu fungsi heuristik, yaitu tindak komunikasi yang dimaksudkan untuk belajar atau memperoleh informasi seperti pertanyaan dan penjelasan mengenai sesuatu hal. Yang keenam dan terakhir yaitu fungsi imajinatif, yaitu kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk memenuhi rasa estetis atau keindahan. Baik, itu tadi penjelasan dari kami mengenai materi kami yang berjudul komunikasi lisan dan tulisan. Kami harap teman-teman semua dapat memahami apa yang telah kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.